Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, jurusan PAI, mahasiswa YAIN Parepare, akan mempresentasikan materi tentang media dan sumber belajar. Adapun rincian pembahasan yang akan saya bahas adalah tentang media pembelajaran dan sumber belajar. Pertama, kita bahas adalah media pembelajaran. Apa sih media itu? Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Adapun pendapat beberapa ahli tentang media pembelajaran. Menurut Sri Anita, media pembelajaran adalah setiap orang, bahan, alat, atau peristiwa yang dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta didik menerima pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian menurut Brings dalam Yusuf Hadi Miarso mengatakan bahwa media pembelajaran adalah sarana untuk memberikan perangsang bagi siswa supaya proses belajar terjadi. Ada beberapa klasifikasi media pembelajaran. Pertama yaitu media berbasis manusia. Yang kedua adalah media berbasis cetak. Yang ketiga adalah media berbasis visual. Yang keempat adalah media berbasis audiovisual. Yang terakhir adalah media berbasis komputer. Peranan media. Peranan media pembelajaran pertama adalah media pembelajaran mengatasi perbedaan pengalaman pribadi peserta didik. Kedua, memberi pembelajaran mengatasi batas-batas ruang kelas, mengamati benda yang terlalu kecil, mengamati benda yang bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat, mengamati suara yang halus untuk didengar, mengamati peristiwa-peristiwa alam. Media pembelajaran berperan membangkitkan minat belajar yang baru. Manfaat media pembelajaran yaitu pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar, audio, dan dapat dilihat secara visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, maupun prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Proses pembelajaran lebih interaktif. Sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar yaitu semua data manusia dan barang yang dapat dipakai oleh pelajar sebagai suatu sumber tersendiri atau dalam kombinasi untuk memperlancar belajar dan meliputi pesan, orang, material, alat, dan teknik ataupun lingkungan. Bentuk sumber belajar ada dua berdasarkan pemanfaatannya. Pertama yaitu sumber belajar yang didesain atau by design, yaitu sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. Sumber belajar yang kedua yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan atau by utilization. Sumber belajar yang dimanfaatkan yaitu sumber yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan
diterapkan dan digunakan untuk keperluan belajar. Peranan sumber belajar ada dua, yaitu menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajar, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Manfaat dari sumber belajar yaitu pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran, lebih memantapkan pembelajaran, memungkinkan belajar secara seketika, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan menyajikan informasi yang mampu menembus batas geografis. Sekian materi yang saya presentasikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.